yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang, yang terhormat Wakil Kepala SMK Negeri 3 Pandeglang, teman-teman calon guru penggerak dari SMK Negeri 3 Pandeglang, dan Bapak Ibu semua hadirin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dari calon penggerak angkatan 3 ada salah satu tugas di modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif, dan itu kita adakan acara seperti ini dengan tujuan bukan hanya berdampak kepada calon guru penggerak, tetapi mampu berdampak untuk semua, sehingga kita adakan aksi nyata ini sebagai upaya mendorong kolaborasi di mana ke depan kita bisa menciptakan budaya positif itu sendiri, sehingga pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu mampu keberpihakan kepada murid dan menyenangkan bagi murid. Dan kebetulan kepala sekolah juga habis pendidikan, jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan ada kaitannya juga nanti dengan budaya positif, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Kita nggak maksud buat ngajarin ya, terserah Bapak Ibu. Kita di sini hanya sebatas sharing dan diskusi, sehingga kita mempunyai pemahaman bagaimana nanti budaya sekolah itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, untuk nanti memulai ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru, terutamanya kepada Pak Ahmad Yunus, Pak Ulung Wijaya, dan Pak Asdi selaku calon guru penggerak yang pada materi-materi yang didapatnya harus disosialisasikan, terutama di modul 1 ya. Modul 1 berupa budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini sebenarnya saya pernah mengikuti kegiatan ini ketika tahun 2020 bulan November Desember. Saya masih ingat waktu itu masih COVID, tapi pelatihannya berangkat ya ke Jogja waktu itu selama 1 minggu, yaitu sosialisasi, tapi ya bukan penyebar luasan. Materinya yaitu gerakan sekolah menyenangkan. Saya juga pada waktu pelatihan itu tidak tahu ya seperti apa, tapi alhamdulillah. Nah, sekarang ternyata di materi guru penggerak, calon guru penggerak, ternyata materinya mirip, ya mirip, hanya bukan mirip, sama, hanya penyampaiannya berbeda, itu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya selama 2 tahun saya di sini, saya sebenarnya sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan apa itu budaya positif. Ya, memang banyak yang harus diubah di SMK ini, bukan diubah, disempurnakan, ya, ditransformasikan. Ya. Hanya saya tidak bisa merubah drastis karena ini harus berakar. Ya. Kalau diubahnya mendadak itu nggak bisa, ya, tidak akan berakar, makanya pelan-pelan. Ya. Ini salah satunya ini budaya positif dan memang cocok sekali. Jadi alhamdulillah saya akan dapat dukungan dari 3 orang guru secara tidak langsung. Ya. Secara teoritis saya sudah dapat dukungan dari 3 orang guru. Yang awalnya cuma saya sendiri. Jadi pada intinya ya budaya positif itu
menyenangkan. Kata yang menjadi apa ya, kata kuncinya itu siswa belajar menyenangkan dan nyaman di sekolah itu yang penting. Ini saya bacakan saja, maksudnya kesimpulan yang saya tangkap ya, atau teman-teman lain ya. Yang pertama, tata tertib disusun bersama guru dan siswa. Jadi nanti kalau menyusun tata tertib nggak boleh hanya sekolah yang menyusun. Siswanya diundang perwakilan, disosialisasikan, jadi setuju apa tidaknya bareng-bareng. Ada perwakilan siswa, ada perwakilan orang tua, ada perwakilan guru, dibuat bareng-bareng. Ya. Disebutkan pasal disebutkan dan harus setuju. Jadi kalau tidak ada itu batal aturan sekolah. Yang kedua, siswa zaman sekarang memang tidak bisa menjadi anak yang siswa yang penurut. Itu survei manapun kata saya. Walaupun kita ngamuk seperti apa, marah-marah, anak zaman sekarang itu bukan anak yang penurut. Itu saya udah ngomong. Tapi anak sekarang adalah siswa yang dididik mandiri dan bisa kerjasama. Jadi penurut nggak bisa, tapi usaha bisa kerjasama itu. Yang kedua, belajar harus dengan rasa nyaman dan menyenangkan. Dan kesimpulan utamanya adalah saya itu minta hak partisipasi anak. Jadi apapun anak harus dilibatkan, baik penyusunan tata tertib, apapun itu anak harus dilibatkan. Nah itu kesimpulan yang kemarin. Dan kemudian ini yang budaya positif ini, yang utama ini yang kemarin juga saya sebutkan ini teladan dari kita, dari guru. Nah jadi guru untuk jadi teladan, ya, jadi teladan bagi muridnya. Mungkin itu ya, jadi pada intinya Pak, ini sosialisasi budaya positif sekolah sebenarnya sudah saya lakukan 2 tahun terakhir ini pelan-pelan. Jadi ke depan saya ada temennya bertiga, ya sudah sampaikan aja Pak, di mana itu budaya positif ya. Mungkin itu saja Pak Yunus, Pak Asdi, Pak Paulo dan rekan-rekan guru yang memang paradigma ke depan pendidikan itu berubah ya, berubah, jangan kayak kemarin-kemarin ya. Kita hanya sebagai apa namanya ya? Iya, hanya menuntut saja. Mungkin itu saja. Kalau yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi ada yang ketinggalan Bapak Ibu ya, mengenai susunan acara kali ini, karena memang kita di awal ada pembacaan gitu ya, jadi kita spontanitas saja pada jadi acara selanjutnya yaitu pembukaan, kemudian yang kedua inti, dan yang terakhir itu adalah penutup ya. Kita masuk kepada pembukaan. Kami memohon kepada kepala sekolah untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini. Waktu dan tempat kami berserahkan. Terima kasih. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif di sekolah ya, dalam rangka coaching teman sejawat dalam mendorong kolaborasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Pandeglang dengan resmi dibuka. Terima kasih kepada kepala sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kita sharing dan diskusi aja ya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, nanti yang pertama itu akan disampaikan oleh Pak Yunus, kemudian yang kedua sama Pak Asdi, dan yang terakhir sama saya sendiri. Jadi polanya kita diskusi aja, sharing aja. Pasti dulu ya, pasti dulu teman-teman. Jadi polanya kita diskusi aja, sharing. Kita nggak bermaksud untuk mencari, sehingga dengan berbagi dan sharing ini mudah-mudahan ini membuka wawasan kita menjadi budaya positif di sekolah begitu. Untuk Pak Asdi mungkin waktu dan tempat dipersilakan boleh. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin berdiri Pak, Bapak Ibu mohon izin berdiri.
itu saja pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya akan kita dengarkan pembahasan secara lebih menyeluruh dan nanti juga akan ada video-video tentang pola restitusi ini sendiri gitu ya, untuk memperdalam pemahaman kita tentang hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah menyampaikan dari materi sebagian budaya positif ya. Bapak Ibu, selanjutnya nanti ada materi mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia ya. Nah ini juga kita pelajari sebagai dasar bagaimana positif itu bisa dilakukan di sekolah. Untuk Pak Yunus, waktu dan tempat di persilakan. Izin berdiri, terima kasih Pak Guru, moderator, dan Bapak sekolah yang telah memberikan waktu. Selanjutnya posisi kontrol dan restitusi ini nyambung sebenarnya satu kesatuan, akan dilanjutkan oleh Bapak Ulung. Silakan untuk Pak Ulung, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini apa yang seharusnya guru lakukan gitu ya, atau berposisi seperti apa seharusnya guru di sekolah. Dan kemudian yang terakhir itu ada segitiga restitusi, itu sebagai cara penanganan kita bagi murid yang bermasalah di sekolah tanpa harus dengan menghukum konsekuensi atau apapun itu tentu yang diajarkan kepada anak. Baik, kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah ini ada 5 posisi kontrol itu yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama itu ada sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada teman, pemantau, dan manajer. Nah ini kita di modul 1.4 ini coba berupaya buat di posisi manajer ya. Bagaimana guru itu menjadikan anak yang melakukan bermasalah itu dia bertanggung jawab terhadap masalah dan mampu mencari solusi terhadap permasalahan sendiri. Nah itu yang kita mau coba implementasi di sekolah. Nah mudah-mudahan nanti ke depan bukan hanya kita bertiga, tetapi ini kita lakukan bersama-sama di sekolah dengan Bapak Ibu semua. Nah ini
banyak guru gitu ya, atau kita sebagai guru yang menjadikan ketika ada anak yang menyimpang secara tidak sadar bahwa itu yang kita lakukan sebagai penghukum ya, karena secara tidak sadar ketika di kelas ada anak yang tidak menaati aturan, tidur gitu ya, atau sering izin dan sebagainya, seringkali kita berposisi sebagai penghukum karena melakukan tindakan yang menyakitkan kepada anak. Nah itu sering tidak sadar. Padahal oke, kita kasih contoh misalnya, tidak ada anak ketika kita sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ada yang tidur terus kemudian kita panggil dan suruh berdiri di depan. Nah itu secara manusiawi sesuatu yang tidak memanusiakan manusia. Nah, kita guru penggerak ini bagaimana kita anak itu setelah tidur dia itu tidak tidur lagi tapi dengan cara yang tidak merendahkan anak itu, atau dengan cara yang tidak menyakitkan anak. Nah, ini di contoh bisa dilihat Bapak Ibu ya, kalau penghukum misalkan guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir-nyindir ya, apalagi sampai kemudian menunjuk-nunjuk terhadap anak yang melakukan penyimpangan di kelas. Kemudian guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Wah, ini kan bentuk sesuatu ancaman dan intimidasi ya. Sehingga anak tuh kalau bagi yang punya penyakit jantung nggak bisa meninggal langsung. Makanya bahaya ya. Jadi coba kita buat hindari itu. Kemudian hasil anak bisa jadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena untuk menghindari dari hukuman itu sendiri, dari perlakuan menyakiti, anak berlaku untuk berbohong, cari-cari alasan dan lain sebagainya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya. Kemudian murid berkata, biarkan aja sih gitu. Nanti juga marah-marah lagi ya. Jadi itu sesuatu yang dianggap sama mobil sesuatu yang bukan baik buat dirinya sebenarnya, karena sesuatu yang keseringan yang tidak mempengaruhi dirinya. Nah, itu kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Dan ini kita sadari kan bahwa ketika ada anak yang berperilaku seperti itu dan tidak menghukum anak itu terus-terusan berulang. Nah, Bapak Ibu ya, saya juga sering menghukum gitu, dan itu berlanjut berulang. Nah, makanya ini coba buat kita hindari ke depan bagaimana posisi itu yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada posisi kontrol nih. Ada juga membuat orang merasa bermasalah. Ini sebenarnya nada dari gurunya lembut banget ya ke anak itu kalau anak melakukan penyimpangan. Jadi melakukan pendekatan ke anak. Tetapi ada anak yang merasa bersalah, merasa terpojokkan, gitu, merasa tersudutkan. Ini kan sesuatu yang secara manusiawi agak kurang pas juga gitu ya. Kalau memang jadi membuat orang merasa bersalah. Misalkan dari guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya, wah kamu tuh begitu, atau ibu kecewa kamu itu begitu. Nah, ini sesuatu yang membuat murid itu akhirnya merasa bersalah gitu, dengan yang dilakukan oleh gurunya. Guru berkata misalnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, capek bapak ya karena kamu tertidur berubah. Itu sesuatu yang justru menjadi anak itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Nah, kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Nah, ini dampaknya ya, kalau ketika
kita sebagai guru ada di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini banyak banget Bapak Ibu sebenarnya kan. Kaitan dengan murid berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah diri ya. Jadi rendah diri itu nggak boleh sebenarnya. Yang bagus itu rendah hati ya. Jadi kalau rendah hati itu harus ada dalam diri kita. Tapi kalau rendah diri, nah itu justru malah menurunkan motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Pesimis. Nah kita kan harus dituntut untuk optimis kan, memandang sesuatu itu positif. Nah kemudian ada yang ketiga, 5 posisi kontrol guru, yang ketiga sebagai teman. Nah ini dulu saya berpikir bahwa ketika menjadi seorang teman, ini seolah-olah ini sesuatu yang baik ya, berpikirnya gitu. Ayolah lakukan bagi ibu. Teman itu kan saling bantu. Tapi itu buat saya. Terus kemudian masa kamu tidak mau sih bantu ibu? Itu perkataan yang sering dilakukan kalau guru itu posisi sebagai teman. Termasuk dampak pada murid juga. Murid itu rumah tidak mandiri dan keberlanjutan karena ada dia akan begitu sebagai teman, masa ketika dia melakukan penyimpangan itu tidak terbantu seperti itu sendiri ya. Itu dampaknya, makanya kenapa kita coba buat hindari dulu sebagai teman. Nah kemudian yang keempat itu ada posisi guru, namanya posisi pemantau ya. Nah ini pemantau ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah ini kalau dari pemantau ya, pemantau itu berarti guru yang kontrol, awasi murid ya. Ya namanya menghitung dan mengukur sejauh mana nih perkembangan si anak. Kemudian apa peraturannya? Ya itu di pemantau guru berkata kalau tidak ada hak yang menyimpang, kenapa kamu menyimpang segala macam, apa peraturannya gitu. Ya ini dari pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini apa itu persoalannya. Jadi kan anak dia hilang dari pantauan seorang guru gitu ya, atau gurunya lagi di mana segala macam. Nah itu anak berulang lagi untuk melakukan tindakan penyimpangan. Itu di posisi pemantau. Misalkan ketika ada guru yang berdiri di lapangan, misalnya dia sendiri pemantau hukum tuh. Kalau ada gurunya itu yang mantau, itu pertimbangan. Nah ketika ada guru itu yang mantau, nah udah ya pertimbangan itu tetap ada hal. Berarti sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh guru? Itu dari pemantau. Nah ini kita masuk ke posisi manajer ya. Jadi kita di guru penggerak ini mencoba untuk berupaya menjadi guru sebagai posisi manajer ya. Jadi manajer itu berkadang melakukan pertanyaan-pertanyaan kenapa melakukan penyimpangan dan lain sebagainya. Terus kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini yang dilakukan oleh guru untuk posisi sebagai manajer. Kemudian menguatkan pribadi, jadi ada yang kita kuatkan untuk mendidik anak. Ya, misalkan kalau anak melakukan penyimpangan, loh, kenapa kamu melakukan penyimpangan? Ya, karena seharusnya diri kamu itu tidak melakukan penyimpangan ya. Nah, itu ada di sebelumnya sama manusia ada keyakinan ya, atau ada nilai-nilai kebatikan yang coba kita buatkan di anak. Karena kalau anak melakukan penyimpangan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebatikan yang seharusnya ada di diri anak. Nah itu makanya kita buatkan. Kemudian kaitan dengan berkualitas, murid berkata dirinya sebagai individu
bertanggung jawab terhadap masalahnya dan mencari solusi atas apa yang dilakukan oleh si anak itu sendiri. Kemudian ada faktor yang unik, murid bisa mengevaluasi diri, ya. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri murid itu sendiri. Artinya guru berupaya sebagai penuntut anak untuk kalau anak melakukan penyimpangan itu anak itu sendiri yang tahu solusi depan sehingga tidak terulang masalah penyimpangan ya. Jadi kita nggak langsung diri segala macam ya, justru kita memfasilitasi anak dia keluar dari keyakinan atau dari kebajikan yang harus ada di dirinya, sehingga kalau keluar apa yang harus kamu lakukan gitu, sehingga anak itu cari solusi dan bertanggung terhadap masalahnya sendiri tanpa dengan menyakiti atau sesuatu yang dilakukan. Nah, itu di posisi sebagai manajer ya. 5 posisi kontrol dulu. Kita coba berupaya nanti ke depan sama-sama bersama ya ada di posisi manajer, sehingga kita meletakkan diri itu bukan sesuatu yang identitas gagal, tapi identitas sukses. Dan ketika melakukan kesalahan itu kita tidak menjudgment dan tidak menghakimi ya. Tapi kita memfasilitasi untuk anak mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap masalahnya sendiri. Itu ibu semua. Lanjut ke materi terakhir nih, Bapak Ibu. Kita sudah. Nah ini udah saya. Nah ini pembelajaran terakhir. Kita pelajari di modul 1 ya, mengenai segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini sebagai cara guru melakukan terhadap murid yang melakukan penyimpangan ya, atau murid yang tidak disiplin. Ini yang pertama ada mustahil identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan terakhir adalah penilaian. Ini posisikan di manajer, terus kemudian kita lakukan restitusi. Itu langkahnya bagaimana sih cara kita agar anak ini bisa disiplin gitu ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah melakukan identitas, kemudian validasi data dari penilaian kira-kira. Nah, bagaimana dengan tahapan yang pertama misalnya melakukan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Terus kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita coba di stabilitas identitas itu kita coba buat memahami dulu masalah si anak, kita terima dulu si anak sebagai seorang yang bukan satu-satunya yang dia lakukan dari permasalahan itu. Ada banyak orang. Nah, stabilitas identitas itu kita coba buat menerima dulu, ya, mengerti permasalahan yang dialami oleh anak. Coba misalkan kesiangan, oke, Bapak kan yang kesiangan itu bukan hanya banyak. Nah, itu kita coba buat menerima dulu, ya, menaruhkan suasana dulu, gitu. Enggak langsung menjudgment atau menghakimi dari kebutuhan anak. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan. Nah, itu misalkan ada anak yang kesiangan, kita bisa saja bertanya dengan anak itu kamu punya alasan, karena juga punya alasan kan ketika dia kesiangan. Nah, itu di validasi kebutuhan itu kita coba berupaya buat apa saja yang harus kita lakukan. Itu ketika kita tahu alasannya kesiangan segala macam, kita coba buat berupaya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia lakukan. Misalnya ada kesiangan, apa yang coba buat kamu lakuin agar ke depan itu kesiangan. Dan nanti solusi-solusi itu timbul dari anak itu sendiri, bukan dari diri kita.
Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati seperti yang sudah disampaikan Pak Asti dan Pak Ibu sebelumnya gitu ya. Ketika dia keluar dari keyakinan itu, kita coba keluarkan kembali sehingga anak itu benar-benar disiplin, tetapi ada disiplin ya atas dasar ada nilai kebajikan gitu yang dia sepakati di dirinya gitu ya, bukan berdasarkan ketakutan atas hukuman atau dan lain sebagainya yang justru menandingi. Jadi program ini positif itu adalah bagaimana kita mendisiplinkan anak atas dasar ada nilai kebajikan yang ada dalam diri anak ini, bukan atas dasar ketakutan atau atas harga apapun. Nah, itu maksudnya, sehingga anak itu dengan sadar dia melakukan disiplin atas dasar atau motivasi diri sendiri, berdasarkan motivasi luar, ada hukuman atau lain sebagainya. Tapi ada nilai-nilai yang harus dia tunggu. Ini itu coba kita berupaya di situ ya. Jadi tadi sama Pak Asti udah disampaikan mengenai daun kontrol gitu ya, terus restitusi sama Pak Ibu soal keyakinan dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai apa saja yang harus kita lakukan, posisi seperti apa yang seharusnya guru itu di sekolah itu ya. Jadi guru itu harusnya memang ada di posisi manajer dan melakukan tindakan terhadap murid yang belum penyimpangan dengan segitiga dan segitiga, sehingga murid itu merasa murid yang tidak punya identitas gagal di sekolah. Murid itu merasa identitas sukses dan itu bisa diperbaiki di sekolah, sehingga tanpa ada yang tersakiti dari pihak kampus. Itu juga dari situ. Yang masuk tadi kan yang masuk Bapak Ibu, nanti sudah selesai ya, sampai segitiga diskusi untuk budaya positif. Nanti habis ini kita ada diskusi dan ada umpan balik atau respon dari Bapak Ibu semua. Itu sebagai bagian tugas yang memang harus kita selesaikan di modul 1 Jadi untuk sekarang mungkin kita istirahat dulu, kita fokusin dulu, nanti makan siangnya setelah istirahat dan kembali terima kasih kepada Pak Maman atas pertanyaannya. Kita akan jawab ya, kita akan diskusi nanti setelah istirahat. Karena anak-anak itu bukan hanya teman-teman aja, kita sendiri pun lumayan lapar. Jadi nanti kita lanjut di acara setelah disoma dan kita akan berbincang soal pertanyaan yang tadi. Nanti kita bisa berbincang-bincang dan berdiskusi apa yang harusnya dilakukan di sekolah ini mengenai budaya positif. Sehingga pendidikan itu benar-benar ada keberpihakan terhadap murid. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan boleh minum, makan atau istirahat dulu. Jadi nanti setelah ini kita kembali ke ruangan dan kita berbincang-bincang manis di ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi lebih semangat kita semua sedang sholat dan makan. Kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebenarnya nanti kita ada sesi tanya jawab, tapi tadi pada materi terakhir itu sudah ada hal yang perlu disampaikan juga mengenai praktek kita melaksanakan segitiga restitusi gitu. Jadi memang di tugasnya itu kita diminta untuk menunjukkan juga bagaimana sih
praktek segitiga institusi itu yang sudah calon guru penggerak terapkan di sekolah gitu. Jadi Bapak Ibu kami tayangkan ini praktek segitiga institusi yang kita lakukan di sekolah. Nah, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ke depan dalam melaksanakan ini. Ini ada demonstrasi praktek segitiga institusi yang dilakukan oleh Pak Asli mengenai kasus dari Ferdi. Nah, Ferdi ini melakukan bullying. Nah, untuk bagi lebih jelasnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Asli dalam menangani kasus tersebut, mari kita lihat pada video berikut ini. Oke, itu praktek segitiga yang dilakukan oleh Pak Asli. Jadi kemarin kita diminta 2 kasus tadi, tapi karena memang ini hanya untuk ditampilkan, jadi praktek ditampilkan. Kemudian yang kedua ini ada dari Pak Yunus, di kasusnya Wildan, siswa kelas 24, di mana dia sering ditemukan kesiangan masuk kelas. Tadi contoh kasus tentang kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada permasalahan yang sama kira-kira seperti itu. Nah, itu kasus dari Wildan ya. Bagaimana cara penanganan kasus Wildan tadi melalui segitiga restitusi di budaya positif. Kemudian yang terakhir ini ada kasus siswa juga, namanya dia merasa kecewa karena dia tidak dikatakan lain oleh Dina. Nah, kemudian dia menghina kode begitu ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh guru dalam menangani kasus tersebut melalui segitiga restitusi. Nah, untuk penjelasan kita simak video berikut ini. Itu Bapak tadi 3 video restitusi, jadi intinya sebenarnya sama ya. Jadi intinya dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, tahapan menstabilkan identitas. Jadi yaitu ketika bersalah jangan langsung kamu ini stabilkan dulu selama kita mendukung dia. Setelah kita mendukung dia sehingga dia merasa nyaman. Ketika dia merasa nyaman dia akan curhat ya otomatis. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Nah, setelah semuanya bercerita, lalu kita bertanya tentang apa yang sudah dia langgar dengan keyakinan ini. Dia sendiri yang mengucapkan, bukan kita itu kamu salah ini enggak, tapi dia sendiri saya salah kenapa begini. Nanti setelah selanjutnya
solusinya apa, dan kita juga solusinya. Saya akan begini. Jadi dalam sengketa institusi itu intinya adalah bagaimana dia itu kembali ke seharusnya. Jadi seolah dari internal, dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kamu salah, kamu harus begini juga. Jadi intinya dia curhat, dia mengakui kesalahan secara keyakinan dia apa yang tidak yang dia lakukan lah istilahnya, terus dia bagaimana cara memperbaikinya dia sendiri gitu. Kita hanya menuntut saya mematik-matik aja pertanyaan seperti soal yang perlu. Jadi jangan langsung menjudge ya. Tapi secara kenyataannya kita sudah selesai ini mungkin kan. Oke, baik Bapak Ibu, itulah 3 video kita sebagai calon program bagaimana dalam mengimplementasikan di modul 1.4 yaitu budaya positif, dan salah satunya dengan melakukan tindakan indisipliner di siswa dengan sedemikian institusi ya. Itu ada tadi yang pertama tindakan yang dilakukan di institusi itu menstabilkan identitas. Itu kita mencoba mengerti dulu dari permasalahan yang dilakukan oleh si murid itu atau si anak. Kemudian yang kedua kita mencoba validasi tindakan yang salah yang kedua ya. Validasi tindakan yang salah itu kita mencoba mempertanyakan tindakan yang dilakukan disiplin dari si anak itu sesuai atau tidak gitu, atau benar baik atau tidak. Nah itu kalau disiplinnya pasti anak akan mengatakan tidak baik. Nah baru kemudian kita coba apa yang seharusnya dia lakukan. Nah itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Yunus dan Pak Adi sampaikan di awal. Jadi nanti anak itu akan mengungkapkan sendiri tentang nilai yang seharusnya dilakukan oleh anak. Baru kemudian yang terakhir itu ada yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, berarti apa yang seharusnya si anak lakukan, nanti dia juga akan mengungkapkan sendiri solusi terbaik untuk dari permasalahan yang dilakukan si anak. Jadi intinya itu di budaya positif ini kita tidak memojokkan, menyakiti, tetapi kita lebih memerdekakan anak sesuai dengan pilihannya yang harus diambil atas apa yang dia lakukan berdasarkan kesalahan itu. Jadi saya kira kalau untuk materi budaya positif sampai tadi itu udah selesai ya untuk pemaparan materi. Nah kita masuk ke acara berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Nah nanti setelah itu kita minta Bapak Ibu semua untuk atau yang mewakili merespon atas kegiatan yang kita lakukan di sini hari ini. Nah untuk diskusi tadi perlu ada pertanyaan dari Pak Mamat, kita buka pertanyaan aja. Nah tadi udah satu ada dari Pak Mamat. Nah paling nanti satu lagi kita buka pertanyaan ya, baru kita diskusi apa yang mesti kita lakukan dalam implementasi budaya positif ini. Apa harus diulang pertanyaannya? Tadi pertanyaan masuk ke dalam mulut. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yunus, Pak Ulung, dan Pak Asri. Ini sebetulnya kegiatan ini sharing bersama sangat bagus sekali untuk melakukan wawasan dan komunitas kita terkait dengan kegiatan dengan CGP untuk anak-anak. Dan saya pribadi melihat karena kita sharing bersama di sini ada beberapa macam manfaat yang kita rasakan nanti ke depan untuk kegiatan ini gitu ya. Nah terkait dengan masalah ini
tentang budaya positif di sekolah seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Artinya menurut asumsi saya, bagaimana caranya kita mengimplementasikan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah. Dan tadi ada materi pertama yang berkaitan dengan masalah hukumannya yang disampaikan oleh Pak Asfi tadi. Ketika kita berbicara masalah hukuman yang ruang lingkupnya adalah di satuan pendidikan atau di sekolah, saya pribadi dengan kata hukuman tersebut saya tidak setuju untuk digunakan di lingkungan sekolah. Sebab menurut pemahaman saya pribadi, dengan kata hukuman itu identik dengan istilah kriminalitas, istilah kejahatan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara masalah hukuman di lingkungan sekolah, alangkah baiknya kita sebut dengan sanksi yang diberikan dan diberlakukan di setiap sekolah. Sebab ketika hal ini sasarannya tertuju kepada siswa, mungkin ada kaitannya juga kita membahas masalah tata tertib. Sementara beberapa tata tertib yang sudah dibuat di sekolah masing-masing itu ada klasifikasinya, klasifikasi pelanggarannya, kayak kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, ketika ada sudah diklasifikasikan, lalu ada sanksinya, begitu kan? Bukan ada hukumannya. Jadi kata hukuman ini menurut saya sangat sangat berat sekali untuk kaitannya dengan masalah kesiswaan, gitu ya. Yang lebih idealnya mungkin sanksi, gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana pemantauan dari teman-teman negara CGP ini menanggapi kaitan ini, gitu ya. Sebab ini nanti kan ada tindak lanjut ke depan kan, kalau tidak salah. Sebab ketika kita berbicara masalah kesiswaan, ini juga tidak terlepas dari penanaman karakter, kebiasaan yang baik, dan lain sebagainya. Karena itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Maman ya. Nanti kita coba tampung dulu pertanyaan ke Maman ya. Sini ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, persoalan dari budaya positif. Maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diawal tadi cukup luar biasa ya kepada para calon guru ini, yaitu semata-mata yaitu kepentingan anak-anak berlulus bangsa. Cuma saya lihat tadi ada beberapa hal mungkin nanti yang akan ada perseberangan, dimana mungkin tadi penyelesaian masalah mungkin tadi sudah cukup bagus. Kalau memang itu tadi dari awal tadi Bapak Sekolah sudah menyampaikan itu mengenai membuat peraturan tata tertib sekolah bersama siswa itu luar biasa dan sudah pernah kita bicarakan. Kemudian mengenai sekolah kita ya, yang dikenal dengan mungkin dari awalnya itu sendiri mungkin banyak yang dilakukan oleh saya, terutama pengalaman seperti itu ya, dimana dalam penataan taruna itu harus melalui karakter-karakter yang bervariasi. Diajar sampai ngelucak, diajar ngomong baik-baik, nanti terus menerus ke teman-teman, oh saya dinyanyikan cuma segini doang, cuma saya kasih tahu kerjaan. Walaupun mungkin anak ada yang diterima, ada yang mereka terima langsung, dan ada yang mereka Pak saya tidak, saya ingin dikenakan sanksi, ada juga.
Jadi bervariasi yang dilakukan oleh macam-macam. Tinggal polanya tergantung daripada kita gurunya sebenarnya. Ya, pola yang kita semua mungkin ya saya terutama mungkin pola saya mungkin kalau ada anak yang telat mungkin mereka karena kita udah komitmen, saya kalau telat berarti saya juga kena komitmen. Kalau anak itu suruh pusat, saya juga harus siap pusat. Jadi itu komitmennya. Jadi sehingga ada kebersamaan. Anak itu tanpa disuruh mereka udah tahu sanksinya apa kalau telat. Setelah kita komitmen. Kemudian terima kasih Bapak yang telah memberikan solusi tadi untuk tahun Natal tingkat 10 ya, tentang atribut-atributnya ya. Walaupun saya sama Pak Agus ya agak sedikit banyak masukan dari anak-anak ya kalau saya ya sebenarnya urutan untuk menjadi seorang Natal itu yaitu pertama itu LDDK, kemudian pengukuhan, baru pelantikan. Di saat pengukuhan itulah mereka akan mengambil atribut-atribut baru nanti dilantik. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Sekali lagi kami mungkin saya mewakili guru-guru yang lain mungkin mengucapkan selamat bekerja bagi para calon guru penggerak. Mudah-mudahan SMK yang tidak pakai ke depannya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya menambahkan dari Pak Wahyu terkait kedisiplinan. Mungkin ini Pak terkait kedisiplinan yang ada di kita, hampir rata-rata anak-anak yang daftar atau yang masuk ke kita ini, mindset mereka udah berpikiran bahwa SMK 3 itu disiplin. Oh di SMK 3 itu ada pasti disiplin lah, dijemur lah, hukuman lah, pasti identik mereka udah berpikiran ke situ. Pada saat dari Pak Asri, Pak Umar itu dari awal kemarin di pengembangan saya udah dilematis, saya bingung gimana caranya menerapkan ke anak dengan pemikiran mereka yang memang ya, tadi dari awal udah bilang anak-anak zaman sekarang itu katanya nggak nurut, ya kan nggak nurut kan. Saya tapi itu nggak nurut kan. Saya udah sering kasih anak-anak, saya udah bilang seperti ini kok dari dulu. Kalian itu bisa berubah hanya dua cara. Satu emang mengingat dari kalian, yang kedua itu paksa. Kalau nggak dipaksa yang nggak dari hati nggak akan bisa. Nah, untuk penerapan di lapangan, saya dilema sekali serius jujur. Ya terkait sanksi itu, mungkin Pak Ulu tadi meskipun saya ngomong saya belum bisa menerapkan, saya masih ngomong. Apalagi saya Pak, dan kebanyakan hampir rata-rata semua guru baik di jurusan itu nyerahinnya ke kesiswaan. Bagus, jurusan saya panghukumkeun, itu ada kata panghukumkeun. Dari jurusan ini, Pak, anak saya diparingi di sekolah hukum hukum siswa. Hampir rata-rata semua jurusan itu ke saya, termasuk K4 sendiri Pusdok. Kalian nggak usah urusannya sama Pak Agus. Jadi image saya itu di anak-anak itu ya satu tegas paling banyak galaknya. Itu makanya saya dilema terkait mungkin tadi kata Bapak Sekolah kita secara bertahap. Cuma saya minta terkait sanksi mungkin bukan dihapus ya, tapi kita bertahap dengan cara memang tadi kata Wahyu tergantung diri kita. Nah makanya saya gini Wahyu, mungkin di lapangan ngelihatnya saya ngomong setelah ngomong udah saya tinggal, saya nggak seperti itu. Jadi posisinya saya tanya dulu, kamu kenapa nggak apa telat seorang contoh apa Marvin, yang penting itu ada namanya Marvin itu rajin keras pintar, cuma dia telat terus. Itu sama saatnya saya dukung lagi. Akhirnya saya tanya kenapa kamu telat? Pak, saya orang Cibilis, pagi malam ke sana, cuma saya tinggal di Carita. Di Carita itu saya ngurusin neneknya udah
sekolah dia telah sama saya dukung, enggak, kenapa saya dukung? Mereka nggak tahu, cuma dari situ saya sosialisasi ke anak atas nama ini nggak usah dukung. Saya udah tahu kenapa dia telat. Yang penting Pak kelas sama. Mungkin yang tadi Pak Yunus, Ulung sama Pak Asli, mungkin hanya orang-orang yang memang ya di video tersebut. Tapi pada saat pelaksanaannya dengan kita mendengar orang-orang yang di bawah standar lah, caranya ngomong itu susah Pak. Apalagi itu hanya satu, di sini ada hampir 800-900an. Ya, intinya Pak, kita semua guru bekerja sama, jangan hanya diserahkan siswa lagi. Jadi semuanya ya kita sama-sama mendidik anak, merubah anak ya dengan cara ya tadi pasti Paul Michael katakan mungkin ke depannya insya Allah kita akan ya ubah secara bertahap. Mungkin saya tidak bisa langsung, saya tidak bisa. Soalnya kenapa? Saya kalau ada anak salah, jangan aja pengen apa ya? Dia tadi kasih sanksi udah jujur. Saya cuma ya mungkin dari sini saya akan sering konsultasi sama Pak Asli, Pak Ulung, sama Pak Yunus ya terkait ya pembinaan ke. Soalnya kenapa? Ya karena karakteristik anak kita yang tadi Pak Wahyu bilang. Kalau di PK kalau di kasarnya ya seperti itu. Jadi mungkin dari saya cukup sekian tambahan dari Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan ini ada 1-3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semua. Ini yang pertama, bagaimana cara kita mengimplementasi budaya positif di sekolah ya, tapi bukan dengan cara menghukum, tapi lebih ke sanksi dari Pak Maman. Pak Asli apa Pak Ibu sama saya? Oke, saya coba jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Maman, pertanyaan ini cukup bagus ya. Bagaimana cara mengimplementasi budaya positif? Coba dari menghukum itu lebih bergeser ke sanksi ya. Sebenarnya pertanyaannya dari 1 sampai 3 ini berkaitan semua. Kebetulan memang di CGP kita diminta untuk pengibasan aksi nyata itu hanya di budaya positif. Nah, sementara materi untuk budaya positif di sekolah itu harusnya dari modul 1. Bagaimana pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Terus kemudian yang kedua, bagaimana guru harus punya nilai dan peran gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas kita langsung implementasi itu sendiri gitu. Jadi harusnya memang ini menyeluruh. Terus kemudian di modul 1.3 juga itu ada visi guru penggerak ya, bagaimana kita bermimpi murid itu mau jadi seperti apa ke depan gitu. Nah, jadi memang dari visi sekolah aja harusnya memang ada keberpihakan dari murid itu sendiri, sehingga budaya positif itu bisa tercipta, bisa ada di sekolah. Jadi pada intinya penerapannya itu bukan hanya salah satu guru doang gitu, tapi makanya kita ada kolaborasi itu memang untuk semua guru itu melakukan budaya positif. Nah, baru lingkungan positif itu terjadi di sekolah gitu. Nah, kalau di budaya positif bagaimana cara mengimplementasi? Nah, kita biasanya kan ada hukuman bagi anak yang melanggar. Bagaimana kita bergeser ke sanksi? Nah, di posisi guru itu ada namanya pemantau, yaitu sebagai guru yang menerapkan konsekuensi ketika ada anak yang melanggar. Itu pun sebenarnya kita diharuskan posisi manajer gitu. Sanksi pun sebenarnya itu tidak boleh dilakukan karena ada dampak nanti yang didapatkan oleh anak itu atas konsekuensi itu. Nah, caranya di awal memang seperti yang Bapak Prasowo sampaikan, itu kita membuat kesepakatan kelas namanya. Ada keyakinan kelas ya, yang mereka yakini gitu. Nah, ketika memang mereka keluar
kejadian dengan kelas itu sendiri, nah baru kita lakukan segitiga institusi itu, dan itu dilakukan bukan hanya oleh 1-2 guru, itu dilakukan oleh semua. Baru budaya positif itu bisa terjadi di sekolah. Artinya memang kita nggak hanya membebankan ketika ada permasalahan di siswa itu langsung ke siswa, tapi memang itu diperuntukkan untuk semua guru. Itu baru tercipta. Kalau enggak hanya 1-2 orang guru, saya yakin ini nggak bakal bisa berhasil. Budaya positif ini kita lakukan di sekolah. Saya kira itu mungkin dari Pak Asli atau Pak Yunus menambahkan yang dipaparkan oleh Pak Guru. Nah, ini sebenarnya tugas kita bersama ya. Cuman kebetulan kita perhatikan lebih dulu aja gitu. Dan nantinya kita di semuanya, kalau semua beban di tugas kesiswaan ya berat juga. Pak Guru menangani 900 siswa. Nah, kita mau 2.500 sudah di sini siswanya. Jadi nanti insya Allah ini pengennya semuanya itu berkolaborasi, menerapkan semuanya wali kelas, berperan sebagai wali kelas, guru mata pelajaran berperan sebagai guru mata pelajaran. Adapun masalah hukuman dan sanksi sebenarnya walaupun kita mau menjadi sanksi, pas pada ini nggak ada hukuman gitu. Jadi sebenarnya antara hukuman dan sanksi kalau dalam teori CEP itu ada perbedaannya. Kalau kita ketika harus menindak seseorang, hukuman aja kelihatannya kan, tapi belum tentu bisa jadi itu dari konsekuensi sanksi atau hukuman benar hukuman. Nah, sebelum kita memasuki, memang tujuan akhirnya adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga institusi, tapi untuk kesana kan susah Pak. Susah, minimal harapannya adalah dari konsekuensi. Kita sebagai pemantau itu salah satunya, kalau konsekuensi itu adalah aturan, harus ada aturan memang, harus ada aturan yang disepakati kedua belah pihak, si pemberi aturan dan yang diberi aturan. Berarti sekolah membuat aturan bersama dengan siswa berarti, atau orang tua dilibatkan bersepakat di situ membuat aturan. Nanti kalau misalkan poin A tidak sesuai aturan, gimana konsekuensinya? Jadi ketika si anak itu tidak sesuai dengan aturan A, maka dia tahu konsekuensinya saya harus seperti ini. Walaupun sama misalkan menyapa atau mengepel WC misalkan, ya. Tetapi mengepel WC itu bisa jadi hukuman atau bisa jadi konsekuensi sama-sama mengepel WC. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan sendiri, kamu langsung ke WC itu kan mendadak, tidak ada kesepakatan. Nah itu namanya aturan, hukuman. Tetapi ketika disepakati aturan sekolah, misalkan terlambat 5 menit, maka ada sanksi PWC gitu. Jadi ketika terlambat menit, saya langsung PWC, dia langsung ambil alat kebersihan pasti seperti itu. Jadi dia tahu, dia sadar kalau saya begini, saya harus seperti ini. Itu minimal sanksi. Nanti ke depannya tujuannya mereka itu bukan karena sanksi, tapi karena yakin bahwa masuk awal itu adalah penting buat dirinya. Jadi untuk penerapan budaya positif ini kita tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, kita bersama-sama berkolaborasi semua elemen sekolah, tentunya kepala sekolah ya dukungan yang sangat dibutuhkan di sini. Kalau kita hanya berperan per elemen sulit juga ya. Karena nanti ketika siswa si bapak itu begini berbeda, jadi tidak seolah tidak konsisten di sekolah itu. Jadi minimal kemauan untuk ke depan ya kita bersama-sama melalui lokasi kesiswaan, minimal sebagai konsekuensi aja dulu pemantau buat aturan yang bersama-sama dengan si pembuat aturan dan yang diatur itu sekolah dengan siswa. Kalau di kelas silakan wali kelas membuat aturan kelas menggunakan tadi keyakinan bersama, karena sebelum ke sini kita juga sebagai guru ada istilahnya nilai yang harus kita miliki dan apa yang kita miliki untuk kesana itu ini. Salah satunya adalah berpihak kepada murid. Nilai itu salah satunya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan Pak Maman tidak puas atas jawaban karena kita bukan pemuas ya, namanya. Siapa yang mau?
Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga tertarik membahas mengenai tadi dari beberapa sekolah. Memang kita bicara SMK Taruna karena memang SMK itu SMK tidak cuma sistem pembelajaran saja. Jadi kalau ijazah selesai tidak bakal ada untuk SMK Taruna. Cuma memang kita dari dulu semenjak mobil Pak Yunus sendiri sampai dengan sekarang ya hanya sistemnya saja, sistem pembelajarannya saja. Mari kita benahi sedikit demi sedikit. Tadi juga saya ngomong sama Pak Bagus, ayo buat kesepakatan minimal dengan kita guru nih guru, baik peraturan siswa maupun peraturan akademik Pak. Peraturan akademik ini berkaitan dengan siswa, dengan guru, dengan semua. Ayo sama-sama gitu. Setelah itu baru dengan siswa dan orang tua, sehingga di situ ada konsekuensinya. Itu dua-duanya bisa mentaati itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak masukan dan tambahannya. Tetapi pada intinya yang kita belajar bersama di guru penggerak modul 140 nilai positif ini intinya bukan berarti menghilangkan peraturan atau polanya ya, tetapi bagaimana kita menemukan motivasi intrinsik siswanya untuk disiplin gitu. Tetapi artinya tidak menghilangkan disiplin itu sendiri ya. Cuma memang polanya kita coba buat kesepakatan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia tuju gitu, dan dia implementasi di siswa itu sendiri, sehingga dampaknya siswa itu dia disiplin bukan atas dasar tuntutan atau perintah apapun, tetapi atas dasar kesadaran dirinya sendiri gitu. Karena memang ada motivasi intrinsiknya yang tumbuh. Yang berbeda misalkan lingkungan segala macam, anak itu berbuat tetapi karena mereka takut, bukan atas kesadaran ada nilai yang dia yakini di situ gitu. Jadi lebih ke persoalan itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Wahyu dan Pak Agus tadi. Saya kira sudah ya, kami kira sudah dibahas bersama tadi. Mudah-mudahan cukup membuka wawasan kita bagaimana nanti ke depan kita bisa memperbaiki persoalan-persoalan di sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pemaparannya. Ini sebenarnya kalau bisa kita lanjut ke babak selesai sampai besok ya. Tapi karena waktu dan lain hal yang memang perlu kita akhiri bersama ya, karena saya yakin Bapak Ibu juga pengen pulang. Kita juga pengen pulang. Oke baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Ibu semua, dan ada tambahan dari Bapak Ibu dan kepala sekolah. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita ke depan bagaimana yang perlu kita lakukan untuk yang terbaik bagi sekolah kita bersama, sehingga kita sekolah di sini betul-betul menyenangkan bukan hanya bagi kita sebagai pendidik, tapi bagi anak sebagai tadi, sehingga mereka tuh tujuan utama kita kan anak ya, agar harapan ke depan anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, kita juga minta dukungan Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke modul 2 yaitu mengenai pembelajaran diferensiasi sampai kemudian ada kematangan sosial. Nah, kalau lihat budaya positif ini menyeluruh sebenarnya. Guru yang tidak melakukan pembelajaran yang tidak memenuhi kebutuhan anak juga anak bisa jadi berperilaku indisipliner. Makanya ini bukan hanya persoalan budaya positif, tetapi banyak hal yang perlu kita perbaiki bersama. Saya kira terima kasih sosialisasi budaya positif di sekolah. Kita masuk ke sesi refleksi ya teman-teman. Jadi kita minta respon atau umpan balik. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang kedua dari Bu Ila, dan satu lagi dari Bapak Kepala sama Bu Ila ya. Oke baik, Bapak mungkin kita minta waktu untuk memberikan
respon atau umpan balik dari kegiatan sosialisasi media positif di sekolah ini? Kalau saya refleksi terhadap kegiatan ini yang pertama sangat baik, dan saya minta kalau bisa ini continue Pak. Selain sebagai saran usul, saran pendapat, juga untuk mengevaluasi kegiatan. Memang harusnya ini kegiatan ini bukan berupa guru penggerak, bukan. Harusnya kegiatan ini adalah rapat manajemen dan guru untuk mengevaluasi minimal sebenarnya 3 bulan itu harus rapat mengevaluasi selama 3 bulan pembelajaran. Tapi alhamdulillah ini semua tumpahkan di dalam kegiatan ini, dan ya saya menilai ini sangat baik. Ya mungkin itu saja Pak ya. Pokoknya oke banget. Hingga ke depan kalau bisa nanti ada kegiatan seperti ini untuk modul berikutnya. Terima kasih Teknisnya dari kepala sekolah. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi nanti kita ke depan untuk lebih baik. Selanjutnya ada kita minta juga refleksi respon atau umpan balik dari Ibu Ina. Terima kasih atas izin dan waktunya kepada tim dari guru calon guru penggerak SMK Negeri 3 Pandeglang. Seperti apa yang sudah Bapak Kepala Sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tadi yang sudah Bapak Kepala Sekolah sampaikan, sama intinya sama. Tapi juga saya di sini pertama apresiasi bagi rekan-rekan calon guru penggerak yang sedang belajar berjuang untuk sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang ke depannya seperti apa, terutama untuk orientasinya pada anak didik kita. Satu yang kita prioritaskan adalah di mana kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini tentunya sangat baik, dan kita dukung bersama semua pihak sekolah, warga sekolah, karena ini sebagai salah satu penerapan positif yang akan kita lakukan, kita akan persiapkan, kita akan rencanakan bersama-sama demi kemajuan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi kita. Kemudian, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab besar bersama bagi kita semua sebagai tenaga pendidik dan pengajar di SMK Negeri 3 Pandeglang. Mari kita mulai upayakan kegiatan peran dari SMK Negeri 3 Pandeglang secara bersama-sama, tidak hanya oleh calon guru penggerak, tapi kita bersama bersatu padu secara berkesinambungan. Program ini kita dukung terus untuk kemajuan dan pelayanan terbaik kepada putra-putri kita, anak didik kita, dengan mempersiapkan sesuai kemampuan kita. Jadi konsekuensi dengan aturan yang kita buat di sekolah kita tentunya disepakati bersama, dan ini tentunya nanti akan menghasilkan satu program yang tentunya akan menjadi dukungan antara kolaborasi siswa dan guru. Kepala sekolah juga sangat mendukung sehingga penerapan budaya positif di SMK Negeri 3 Pandeglang akan dapat terwujud sesuai dengan rencana yang harus memang dipenuhi oleh calon guru penggerak, dan kita Bapak Ibu guru tentunya mendukung penuh kegiatan positif yang akan kita laksanakan di ke depan nanti. Ini salah satu evaluasi juga, evaluasi yang baik tentunya, evaluasi yang nanti akan menjadikan program kita menjadi satu hal kegiatan dengan produk yang positif untuk siswa-siswi kita dan guru-guru juga. Terima kasih. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ina dan kepala sekolah atas refleksi yang diberikan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita ke depan dalam
kolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu semua, kita masuk kepada acara akhir, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup pada kegiatan kali ini, kami dari calon guru penggerak SMA Negeri 3 Pandeglang tentu meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dengan kegiatan ini berjalan tentu ini sebuah dukungan bagi kita semua. Jadi kami meminta maaf apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan, ada perkataan yang kurang menyenangkan. Kami dari calon guru penggerak sosialisasi budaya positif di sekolah, coaching di masa Jawa dalam mendorong kolaborasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 3 Pandeglang. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu, acaranya sudah selesai. Untuk transport nanti silakan cek notifikasi pembangunan. Saya kira itu, terima kasih.